Ya, shalom, selamat pagi, rekan-rekan semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk boleh membawakan seminar perlindungan anak kepada anak usia 12 sampai 14 tahun dengan sebuah tema yang diberikan kepada saya adalah sikap bijaksana sebagai remaja Kristen. Saya ulang lagi, sikap bijaksana sebagai remaja Kristen. Sebelum lanjut, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Supaya bersyukur ya Tuhan, jikalau pada kesempatan saat ini Tuhan boleh memperkenankan setiap kami untuk boleh ada di seminar perlindungan anak ini. Kiranya Tuhan berkati supaya kami boleh memahami pemaparan demi pemaparan yang ada, dan bila kami belum mendapatkan berkat daripada seminar ini. Berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan yang memakai sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum saya memulai pemaparan demi pemaparan yang ada, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdi Chandra. Biasanya saya dipanggil dengan nama belakang, sehingga saya dikenalnya dengan nama Chandra. Nanti teman-teman kalau misalkan kita suatu saat berjumpa di jalan atau tempat-tempat lain, bisa panggil saya dengan sebutan Kak Chandra atau Pak Chandra, seperti itu. Saya lahir di Salatiga, besar di Salatiga, dan saat ini berdomisili juga di Salatiga. Saya punya satu istri, 3 orang junior laki-laki. Kemudian juga saya saat ini dipercaya untuk menjadi dosen di salah satu STT di Salatiga, yaitu STT Evata yang letaknya di Jalan Bangor 25 Salatiga di Klasman. Itu sedikit perkenalan yang perlu saya sampaikan, dan mari kita akan masuk bersama-sama ke bagian seminar ini. Jadi kembali bahwa judulnya, tema yang diberikan adalah sikap bijaksana sebagai remaja Kristen. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya tadi mencoba untuk kemudian melihat mengenai daftar atau statistik berkenaan dengan kejahatan anak, khususnya kejahatan anak yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, di mana data dari 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18, ini adalah tahunnya. Jadi yang melakukan kejahatan anak ini kalau tahun 2011 ada 695 kasus, kemudian tahun berikutnya 1413, naik menjadi 1428, tajam di tahun 2014 ada 2208, kemudian 1221, 1314, 1403, 1434. Jadi ini adalah data yang tercatat di BPS, Badan Perencanaan Statistik, dan ini berbicara mengenai statistik tentang kejahatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 17 tahun. Dari bagian ini paling tidak tercatat beberapa kasus kejahatan anak yang dikatakan terjadi kurang lebih 1-2 tahun belakangan, dari 2018 sampai 2019. Jadi ini sebuah fakta yang boleh katakan memprihatinkan, sebuah fakta yang sebenarnya mencengangkan, karena biasanya kalau berbicara mengenai kriminalitas atau kejahatan seperti itu, biasanya yang melakukan adalah orang-orang dalam kategori usia dewasa. Tapi ternyata
Anak-anak pun, remaja pun juga melakukan kriminalitas. Ini potret remaja zaman sekarang. Kemudian saudara, contoh atau bentuk kenakalan remaja apa sih yang seringkali dilakukan? Membolos sekolah. Ya memang kalau waktu-waktu ini di era COVID, kemudian sekolah dilakukan secara online, kata membolos sekolah ini mungkin tidak terlalu relevan, tetapi mungkin kemarin sebelum COVID melanda, mungkin ada di antara Anda yang pernah membolos sekolah. Kemudian kebut-butan di jalanan, ya SMP baru belajar sepeda motor, mungkin curi-curi waktu untuk kemudian pinjam motor punya kakak atau punya temannya atau punya bapak atau ibunya, kemudian kebut-butan di jalan. Kemudian perkelahian antar pelajar, geng motor, penyalahgunaan narkotika, melawan orang tua dan guru, malas beribadah, berbohong kepada semua orang, yang merusak fasilitas umum, tawuran, suka terlambat, berkelahi dengan teman, nonton majalah atau video porno, main game berlebihan, dan kemudian dosa berat kecil-kecilan. Artinya bahwa memang daftar ini adalah daftar yang mungkin belum mengcover seluruh kenakalan-kenakalan daripada remaja. Paling tidak ini cukup mewakili tentang situasi yang sedang terjadi di dunia remaja, di dunia Anda. Berbicara mengenai remaja, remaja itu adalah sebuah kategori umur yang kalau WHO mengkategorikan usianya adalah usia 12 sampai usia 19 tahun. Jadi itu menurut WHO. Kemudian di psikologi perkembangan pun juga mengkategorikan usia 12 sampai 19 tahun. Kemudian itu pun juga nanti akan dibagi menjadi 3 golongan usia, 3 kelompok usia, yaitu usia 12 sampai usia 14 tahun, itu adalah remaja awal, kemudian 14 sampai usia 17 tahun, itu adalah remaja pertengahan, kemudian 18 sampai 19 atau 20 tahun itu adalah remaja yang akan kepada dewasa. Masa remaja adalah masa yang boleh dikatakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa. Di mana kalau secara fisiknya boleh dikatakan sudah bukan anak-anak lagi, secara tinggi badan sudah tingginya juga sudah seperti orang dewasa, secara seksualitas, organ seksualitas juga boleh dikatakan sudah memiliki atau siap secara seksualitas. Tapi kalau berbicara mengenai kematangan berpikir, berbicara mengenai yang namanya mental, biasanya masih anak-anak. Masa remaja juga dikenal sebagai masa untuk kemudian mencari jati diri, di mana kemudian kenakalan-kenakalan itu sangat-sangat dipengaruhi dengan pencarian identitas untuk diakui oleh lingkungan. Sehingga memang banyak remaja-remaja yang kemudian kehilangan arah, kehilangan yang namanya jati dirinya di masa-masa ini. Makanya saja teman-teman semua untuk bertindak bijaksana di dalam menyikapi masa remaja Anda. Saja kita untuk bersama-sama melihat lebih dahulu dalam Matius pasal 10 ayat 16. Matius pasal 10 ayat yang 16. Saya akan bacakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya akan ulangi. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Izinkan saya untuk kemudian memakai ayat ini untuk kemudian membawa saudara-saudari sekalian masuk ke dalam masa remaja ini. Jadi masa remaja adalah masa yang penuh bergejolak, berhadapan dengan dunia yang kejam, dunia yang boleh dikatakan keras, seperti itu. Gambarannya adalah masa remaja itu sama seperti domba. Jadi saya memakai istilah ini, yaitu domba. Lemah, tidak berdaya, tidak memiliki senjata apapun. Itu adalah gambaran domba. Diutus kemana? Ke tengah-tengah serigala. Coba Anda bayangkan ini serigala. Predator, karnivora, kemudian juga memiliki gigi yang tajam, kemudian memiliki yang namanya kuku-kuku yang tajam. Coba Anda bayangkan domba saja kalau diadu sama satu domba, satu ekor serigala, itu sudah boleh katakan sudah kalah. Padahal firman Tuhan berkata, seperti domba ke tengah-tengah serigala, ini pasti akan hancur lebur. Ini sama seperti remaja yang ada di tengah-tengah dunia yang saat ini berkatakan secara perkembangan zaman memang teknologi semakin canggih, tetapi tingkat moralitas itu boleh dikatakan semakin bobrok. Dan daftar yang saya sebutkan sebelumnya itu yang terjadi. Itu serigala-serigala yang siap menerkam Anda sekalian kalau tidak bijak. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya, kalaupun kita nanti adalah domba, dombanya bukan domba yang lemah, tetapi dan juga bukan domba yang bodoh. Anda dan saya boleh katakan akan diperlengkapi dengan yang namanya kecerdikan seperti ular dan ketulusan seperti merpati. Kalau Anda pernah menonton X-Men, film X-Men, mutan, yang manusia memiliki kekuatan super, lah ini dombanya ini bukan domba biasa, tetapi adalah domba super, di mana otaknya sudah memiliki otak ular, cerdik seperti itu, dan hatinya tulus seperti merpati. Jadi kalau kembali ke dalam tema sikap bijaksana sebagai orang Kristen, artinya Anda dan saya memang adalah domba, tetapi dombanya bukan domba yang polos, yang gampang dimakan atau gampang terombang-ambing, tetapi adalah domba-domba yang hebat, luar biasa. Salah satunya adalah di dalam kategori kata bijaksana. Saja kita untuk melihat apa sih yang disebut dengan kata bijaksana. Kata bijaksana ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumbernya ada di bawah, jadi berdasarkan kamus. Bijaksana itu berbicara mengenai satu, selalu menggunakan akal budinya. Akal budi itu bisa didapatkan dari pengalaman ataupun juga dengan pengetahuan. Jadi pengalaman-pengalaman di luar bangku sekolah ataupun juga didapatkan dari pengetahuan yang didapatkan di bangku sekolah, membuat menjadi akal budi. Bijaksana juga berbicara mengenai arif, tajam pikiran. Tetapi kata bijaksana ini juga diartikan adalah yang kedua adalah pandai dan hati-hati. Artinya harus betul-betul banyak pertimbangan, cermat, teliti, dan sebagainya. Pandai dan hati-hati ini dalam hal apa sih? Dalam menghadapi kesulitan dan sebagainya. Sebagai contohnya, dengan bijaksana ia menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat, itu kalau di kamus. Jadi Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen, khususnya Anda yang berada di dalam posisi sebagai remaja Kristen, marilah menjadi remaja-remaja Kristen yang bijaksana. Bijaksana di dalam menyikapi pergaulan-pergaulan yang ada di masa sekarang ini. Saja kita melihat
3 contoh dan boleh katakan nanti kita jadikan itu menjadi 3 prinsip bijaksana itu. Yang pertama, bijaksana dalam hal apa sih? Kalau kita melihat ini adalah kisahnya Yusuf. Jadi Kejadian pasal 39 mencatat peristiwa pada waktu Yusuf ada di rumah Potifar. Saya akan membacakan bagian ini. Kejadian pasal 39, 10, 11, 12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf mendengarkan bujukannya itu, minta maaf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan kerjanya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau kita mau lihat Yusuf ini berada di dalam situasi yang boleh dikatakan secara manusia ya. Ini adalah situasi yang enak. Karena apa? Laki-laki yang normal akan senang atau punya kelemahan di situasi yang seperti ini. Artinya gampang digoda secara seksualitas seperti itu. Istri Potifar sudah merencanakan yang jahat. Dengan apa? Membujuk, menggoda Yusuf untuk mau tidur dengannya. Hari itu dikatakan seisi rumah sudah kosong. Jadi secara situasi mendukung istri Potifar untuk melakukan hal-hal yang aneh terhadap Yusuf. Tetapi kita melihat pada waktu ada godaan seperti itu, Yusuf meninggalkan tempat itu. Artinya kalau Anda nanti juga melihat ayat-ayat sebelumnya ada penolakan daripada Yusuf. Ini ayat 10, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf memberikan teladan kepada kita untuk apa? Berani untuk apa? Berkata tidak, berani untuk menolak ajakan-ajakan yang bisa berpotensi membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Sebagai contoh, masa remaja biasanya adalah masa di mana banyak orang mulai mencoba-coba merokok. Mungkin dengan sebuah bully seperti ini. Oh, kalau kamu tidak merokok, oh kamu banci. Oh, kalau kamu tidak mau merokok, oh kamu nanti tidak gaul dan segala macam. Dan mungkin karena kita tergoda seperti itu, kita tertantang seperti itu, kemudian kita, oh ya, tidak apa-apa, aku tak merokok. Akhirnya apa terjadi? Menjadi kecanduan rokok. Itu baru rokok. Belum kemudian kalau berbicara mengenai minuman keras ataupun narkoba. Artinya dalam posisi seperti itu, mari kita belajar untuk apa? Berani berkata tidak terhadap hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak seperti itu. Bersikap tidak, meninggalkan yang jahat, meninggalkan sesuatu yang negatif untuk kemudian lari. Ini adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh Anda sekalian sebagai remaja-remaja Kristiani. Ini yang pertama adalah berani berkata tidak. Dan yang kedua, saja kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Memasuki masa remaja adalah memasuki masa di mana Anda mungkin merasa bahwa Anda bisa bebas. Karena apa? Biasanya kalau masih usia anak-anak, mau melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, biasanya papa atau mama akan melarang Anda. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sehingga ada di antara Anda mungkin yang berkata,
Kalau sudah masuk masa remaja, masuk masa SMP, Anda merasa bebas. Bebas untuk apa? Melakukan ini, melakukan itu. Di poin ini, Anda harus bijak dalam melakukan segala sesuatu. Anda harus betul-betul mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk apa yang Anda lakukan, untuk apa yang Anda perkatakan, untuk apa yang Anda kerjakan. Kenapa? Segala sesuatu diperbolehkan. Memang benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Artinya Anda perlu pertimbangkan hal-hal yang Anda lakukan itu berguna atau tidak. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu viral ada seseorang pemuda yang demi meraih popularitas untuk menaikkan konten, menaikkan subscribernya di YouTube, kemudian melakukan prank untuk membagikan donasi di dalam sebuah kardus, ternyata kardus itu isinya sampah. Nah, ini kalau saya juga menyaksikan di TikTok atau YouTube pun juga banyak orang-orang pemuda demi subscriber seperti itu kemudian melakukan atau mengisi konten-konten yang aneh-aneh. Anda harus pertimbangkan, memang melakukan itu boleh, tetapi perlu dipertimbangkan, berguna enggak sih? Berguna untuk diri Anda enggak sih? Berguna untuk orang lain enggak sih? Nah, Anda harus pergumulkan itu. Pertimbangan itu. Kalau apa yang Anda lakukan ternyata tidak berguna, tidak berfaedah, lebih baik jangan dilakukan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau yang Anda lakukan tidak bisa membangun diri Anda sendiri atau tidak bisa membangun orang-orang lain, tetapi malah punya kecenderungan merusak, lebih baik tidak dilakukan. Jadi kembali bahwa masa remaja Anda memang bebas untuk melakukan apapun juga. Tetapi Anda perlu pertimbangkan baik-baik, pertimbangkan masa-masa, apakah apapun yang Anda lakukan itu berguna, apakah apapun yang Anda lakukan itu membangun atau tidak. Jadi ini Anda betul-betul harus bijaksana. Dan yang ketiga, saja kita untuk melihat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya percaya Anda dididik dengan baik oleh keluarga Anda. Anda juga sudah dididik dengan baik oleh guru-guru di sekolah. Anda juga sudah dididik dengan baik oleh guru-guru di sekolah minggu ataupun juga pembina di remaja ataupun juga mentor-mentor di PPA. Anda sudah mempunyai kebiasaan yang baik, Anda sudah memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam pergaulan Anda. Firman Tuhan berkata, tadi dikatakan, janganlah kamu sesat. Ini berarti sebuah warning yang keras yang disampaikan oleh firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Memang kalau Anda bergaul tidak boleh katakan seperti ini. Anda boleh bergaul dengan siapa saja. Anda boleh bergaul dengan semua orang dari kalangan apapun. Tetapi mari bijaksanalah dengan pergaulan-pergaulan yang Anda lakukan. Anda harus betul-betul punya filter penyaring untuk bisa membedakan pergaulan yang positif dan pergaulan mana yang negatif. Pergaulan yang baik, pergaulan yang positif akan membuat Anda akan semakin bertumbuh. Akan membuat Anda semakin berprestasi. Kalau itu adalah pergaulan yang buruk, itu akan membuat yang namanya hidup Anda menjadi rusak. Anda perlu pertimbangan baik-baik
mengenai masalah pergaulan ini. Saya banyak melihat dulu zaman saya ataupun zaman generasi sesudah saya banyak melihat banyak anak-anak remaja yang sebenarnya berasal dari keluarga baik-baik. Mereka adalah orang-orang yang juga mungkin pandai di kelas, tapi beberapa tahun kemudian saya melihat hidup mereka kacau, hidup mereka berantakan. Sidik punya sidik, penyebabnya apa? Karena mereka salah di dalam memilih pergaulan. Oleh karena itu saya betul-betul berdoa, betul-betul mendorong Anda supaya apa? Betul-betul bijaksana di dalam bergaul. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang baik akan membuat Anda menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Teman-teman semua yang kasih Tuhan, demikian pemaparan saya di seminar perlindungan anak ini dengan tema bersikap bijaksana sebagai remaja Kristen, di mana situasi fakta menunjukkan banyak problematika seputar remaja Kristen, banyak kriminalitas, kenakalan yang dilakukan oleh remaja-remaja Kristen. Oleh karena itu Anda bersikaplah bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Tapi kalau Anda lihat kembali, bijaksana yang pertama adalah bijaksana untuk berani berkata tidak terhadap godaan-godaan yang bisa membawa Anda kepada hal-hal yang negatif. Yang kedua, bijaksana dalam hal apa, saudara? Masih ingat? Jadi bahwa Anda harus bijaksana apapun yang Anda lakukan, walaupun itu diperbolehkan, Anda harus betul-betul mempertimbangkan apakah apa yang Anda lakukan itu berguna atau bermanfaat atau bisa membangun orang lain. Kalau tidak, lebih baik jangan dilakukan. Dan yang terakhir tadi, bijaksana dalam hal apa? Bijaksana dalam pergaulan. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik akan membuat Anda berhasil. Kiranya pemaparan ini boleh memberkati saudara sekalian. Kita akan berdoa untuk menutup sesi ini. Kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami supaya kami boleh bijaksana di usia remaja kami. Tuhan boleh memampukan setiap remaja-remaja yang ada supaya mereka menjadi anak-anak yang bijaksana. Bijaksana di dalam menolak hal yang negatif dalam kehidupan mereka, bijaksana dalam menentukan mana yang harus dilakukan, mana yang boleh dilakukan atau tidak, dan bijaksana di dalam memilih pergaulan. Tuhan yang memberkati setiap anak-anakmu, Tuhan berkati supaya mereka jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.